Hari ini Bunda, kita panggil Bunda aja ya. Bunda akan mencoba untuk memberikan cerita. Cerita apa ya? Kira-kira? Tentang apa? Nabi Allah. Nabi kita siapa ya? Nabi kita adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu nih? Tahu semua ya? Belum bertanya. Udah tahu semua. Wah, hebat berarti ya. Nah, hari yang kita peringati ini adalah hari kelahirannya Nabi Muhammad. Kira-kira tanggal berapa? Oh, pintar. 12. Ada yang tahu lagu kelahiran Nabi Muhammad tidak? Coba, siapa yang mau? Semuanya tahu ya? Oke, kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Kita nyanyinya sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Lahir tanggal 12 Senin tahun Ajar Rabiul Awali, tepat tanggal 20 April bulannya 571 Masehi. Ayahnya Abdullah, yang ibunya Aminah, ayahnya Nabi baru lahir. Terima kasih Ida. Terima kasih ya. Ternyata Nabi Muhammad itu lahir ketika Sini mama di dalam perut ibunya Aminah. Jadi dia tidak melihat ayahnya. Sedih banget ya. Sedih banget. Sekarang anak-anak Bunda, orang tuanya pada lengkap. Ayahnya ada, ibunya ada. Yang sedih, ada nggak yang sedih nggak punya ayah, nggak punya ibu? Iya. Ketika Nabi Muhammad 6 tahun, iya, apa? Iya, ketika Nabi Muhammad 6 tahun, ternyata menyusul juga ibunya yang meninggal. Tambah sedih lah sebenarnya. Mas, sedikit mas. Tetapi apakah Nabi Muhammad bersedih setiap hari menangis? Tidak. Nabi Muhammad itu lomba tutup mulut. Ayas. Ketika Nabi Muhammad wah, pintar sekali. Yang mendengarkan ya, mendengarkan nanti tahu gimana kisah Nabi Muhammad. Umat Islam itu harus tahu bagaimana perjalanan Nabi Muhammad dari kecil sampai dia meninggal. Nah, kita lanjutkan ya. Setelah umur 6 tahun, ibunya juga tidak ada. Tetapi pada masa itu Nabi Muhammad diasuh oleh siapa? Orang malaikat tidak mengasuh Nabi Muhammad, tapi malaikat nanti memberikan wahyu ketika Nabi Muhammad menjadi nabi, ya seperti itu. Nah, Nabi Muhammad diasuh oleh Halimatus Sa'diyah.
Oke, dalam pengasuhan Halimatus Sa'diyah ternyata ada peristiwa penting di sana. Peristiwa apa itu? Apa? Peristiwa Nabi Muhammad dibelah dadanya. Jadi seorang putra dari Halimatus Sa'diyah tadi yang sedang bermain dengan Nabi Muhammad pergi mendatangi Halimatus Sa'diyah. Ibu, Muhammad dibunuh, diculik dan dibunuh. Apa yang terjadi dengan Halimatus Sa'diyah? Begitu kagetnya, lalu dia bilang seperti ini kepada anaknya, di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Dia seperti itu. Dia kaget sekali. Lalu diajaklah anaknya tadi ngajinya, diculik lalu dibunuh. Ternyata ketika sampai di sana apa yang terjadi? Tidak. Nabi Muhammad duduk di tanah tapi tidak meninggal. Tadi kata anaknya Halimatus Sa'diyah tadi dibunuh ya, berarti sudah nggak ada, sudah meninggal. Tetapi kok Nabi Muhammad masih hidup sih? Lalu Nabi Muhammad apa? Tidak, Nabi Muhammad tidak meninggal. Lalu diceritakanlah oleh Nabi Muhammad ketika itu ya. Kata Nabi Muhammad, aku dibawa oleh seseorang. Lalu orang itu langsung membelah dadaku. Jadi dibelah dadanya oleh orang tadi yang tidak dikenal. Setelah itu orang tadi mengambil hatinya. Mengambil apa? Iya, harusnya meninggal ya. Tetapi itu tidak. Hatinya tadi diambil lalu dicuci, dibersihkan sama orang tadi. Nah, dicuci. Ayo dicuci. Kenapa dicuci? Karena hati itu betul sekali, pintar sekali. Betul. Ya, supaya hati Nabi Muhammad bersih, tidak memiliki kotoran, tidak punya sifat buruk. Lalu dicuci, lalu ditaruh kembali ke dadanya. Jadi mati tidak? Tidak. Yang melakukannya adalah siapa yang melakukannya? Ya, siapa tadi? Yang melakukannya adalah malaikat, tapi diserupakan seperti manusia. Nah, itu kejadian pada masa kecil. Tetapi kejadian masa kecil itu bukan menjadikan kesedihan ya, ditinggalkan orang tua. Kemudian lalu setelah Nabi Muhammad kecil, Nabi Muhammad nambah besar kan nih? Iya. Nah, iya, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, tetapi hanya beberapa tahun diasuh sama kakeknya, lalu kakeknya meninggal. Sedih lagi Nabi Muhammad. Iya. Nah, setelah meninggal kakeknya, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya. Siapa nama pamannya? Pinter, Abu Thalib. Kita nyanyi sama-sama keluarga Nabi yuk. Wahid, Isnani, Salasa. Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan.
Thalib. Nah, alhamdulillah. Di sana sudah terangkum ya. Ada anaknya, ada kakeknya, ada pamannya. Jadi pada pengasuhan ya, pada pengasuhan Nabi ya, pada pengasuhan Nabi sudah mulai remaja. Nabi itu gak kayak kita. Kita itu mau minta jajan, nah minta jajan, dikasih nggak? Dikasih. Ma, mau ini, mau itu, dikasih nggak? Iya. Tapi Nabi Muhammad tidak ada orang tua, nggak ada ayah, nggak ada ibu. Dari mana dia? Dapat makan? Dari pamannya. Tetapi Nabi Muhammad sudah belajar untuk mengembalakan. Apa yang dikembalakan oleh Nabi Muhammad? Domba atau kambing. Jadi Nabi Muhammad itu diberi upah karena gembalaannya. Lalu Nabi Muhammad menjaga gembalaannya. Nah, sampailah dia remaja. Remaja itu apa ya? Besar. Hah? Ya, Besar lah. SD ya, SD sudah mulai kelas 5, kelas 6 itu sudah mulai masuk remaja. Oke. Nah, setelah Nabi Muhammad, coba dengerin. Nabi Muhammad itu suka bertengkar tidak? Ngomongnya suka sembarang tidak? Makanya Nabi Muhammad dijuluki oleh apa nih? Al-Amin. Al-Amin. Orang yang jujur terpercaya. Jadi ketika dia bermain dengan teman-temannya, dia itu tidak pernah menyakiti teman-temannya. Dia itu tidak saling menjelek-jelekan, mengejek, memukul, apalagi mendorong. Ya, nggak ada perbuatan yang kayak gitu. Kalian cuma Nabi Muhammad bukan? Nah, cuma Nabi Muhammad bukan? Kalau umatnya Nabi Muhammad, maka ketika ada keburukan, maka dia akan mencoba untuk menasehati, mencoba untuk mengingatkan bahwa keburukan itu tidak baik. Misalnya Ayas misalnya dengan Davin bertengkar, si Aska ngeliat, oh nggak usah lah Davin, itu kan teman kita. Nah itu dibilangin ya. Nabi Muhammad seperti itu ya. Nah, setelah Nabi Muhammad remaja, apakah Nabi Muhammad santai saja? Apakah Nabi Muhammad sedih juga? Tidak. Karena Nabi Muhammad sudah memiliki kemandirian sendiri. Nabi Muhammad pun berdagang. Apa berdagang? Jualan. Jadi mulai ngikutin. Lomba tutup mulut. Lomba tutup mulut. Lomba tutup mulut. Oke. Kemudian berdagang. Berdagangnya enggak dekat-dekat sini. Dari sini sampai ke Jordan ya. Bukan. Jauh sekali sampai berminggu-minggu. Nabi Muhammad berdagang. Nah di sanalah Nabi Muhammad belajar menjadi pedagang yang jujur. Ternyata pedagang yang jujur itu banyak disukai orang. Banyak disukai orang. Kalau kalian jujur disukai orang nggak? Apalagi malaikat dan Allah. Ketika kita disukai oleh malaikat dan Allah, maka apapun permintaan kalian akan dikabulkan. Percaya nggak? Percaya? Percaya. Ketika kalian mempercayai doa kalian akan dikabulkan, maka berdoalah, maka kata Allah, berdoalah maka Allah akan mengabulkannya. Nah, oke, lanjut ceritanya. Sampai di mana tadi? Amit Bu ya. Ayo.
Nah, ketika berdagang itulah ada seorang rahib. Tahu rahib? Siapa itu rahib? Siapa itu rahib? Rahib itu pendeta Nasrani. Pendeta tahu? Ustadznya orang Nasrani atau Kristen. Nah, ketika itu dia melihat tanda-tanda kenabian dari Nabi Muhammad. Dilihatnya awan itu saat Nabi Muhammad berjalan, awan itu memayungi Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad tidak apa? Tidak kepanasan, betul. Awan saja sayang sama Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tidak letih, walaupun ada juga letihnya ya. Nah, setelah perjalanan itu, bahwa si rahib tadi bilang katanya, orang ini akan menjadi orang besar pemuka agama. Sudah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad melihat tanda-tanda kenabian, kemudian di pundak Nabi Muhammad terlihat cahaya. Ya, dilihatnya apa? Ada apa? Cahaya kenabian. Ya, Nabi kita Nabi siapa? Nabi kita? Nabi Muhammad. Aska. Apa yang dilakukan awan kepada Nabi Muhammad tadi? Menutup Nabi Muhammad agar tidak terkena matahari. Alhamdulillah sudah paham ya. Nah, selanjutnya ternyata kehidupan Nabi Muhammad itu terus. Dia melihat, oh, orang Mekah ini, orang Quraisy itu kok ngomongnya kasar, tahu minuman keras, kemudian ya, orang-orangnya itu tidak baik dengan wanita. Maka Nabi Muhammad sedih sekali. Ya Allah, kenapa umat ini seperti ini? Lalu Nabi Muhammad pun bersembunyi. Di mana dia bersembunyi? Siapa yang pernah dengar? Bersembunyi di mana? Di gua. Namanya Gua Hiro. Gua Hiro. Gua Hiro. Di sana Nabi Muhammad merenung sendirian di sana merenung. Ketika dia merenung sendirian, tahu-tahu ada suara siapa itu? Suara siapa? Katanya Iqra. Monster bilang gitu enggak? Enggak. Monster bilangnya gimana? Monster. Tidak ada namanya monster itu. Monster itu adalah anime yang berdasarkan imajinasi seseorang. Dan ketika kita melihat gambar-gambar monster, maka anak-anak akan melihatnya sebagai suatu ketakutan, ya. Sehingga ketika kalian melihat banyak-banyak gambar kayak gitu, yang takut mau ke kamar mandi aja takut, mau tidur di bawah ranjang ada monster, mau sendirian di rumah ada monster. Padahal ada nggak monster? Tidak ada, ya. Jangan pernah takut dengan monster, apalagi hantu ada nggak? Nggak ada, pinter. Iya, yang takut hanya pada Allah. Betul. Jangan takut sama teman yang berbuat salah untuk menasehat. Nah, selanjutnya ketika di Gua Hira itu datanglah suara, lalu bilang Iqra. Iqra, apa arti Iqra? Baca Al-Quran. Nabi Muhammad dengan gemetar nih, katanya, aku nggak bisa baca, karena di sana dia tidak sekolah. Ada sekolah nggak? Di sana ada sekolah nggak? Ada TK.